Ya, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku? Ya, di dalam Tuhan pasti luar biasa. Ya. Jangan kita membiasakan diri di luar, tetapi kita harus sering di dalam. Di dalam apa? Dalam rumah Tuhan. Ya, di dalam koridornya Tuhan. Ya, saudaraku, pada kesempatan hari ini saya boleh bersama-sama dengan anak Tuhan yang hadir saat ini, di mana dia menerima jamahan Tuhan lewat cara Tuhan menjumpai dirinya secara pribadi. Dan kembali lagi, setiap orang yang sudah dipilih Tuhan, meskipun lari kemanapun, tapi tetap Tuhan kejar, karena dia miliknya, kepunyaannya, ya. Dan sesuatu bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan pasti. Nah, lewat tayangan ini kami berharap saudara yang mendengar, menonton diberkati Tuhan, ya, yang lemah imannya diberikan kekuatan, yang di dalam sakit penyakit disembuhkan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita di sini ingin memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, ya. Jadi kalau kita sudah memperoleh keselamatan itu, ya kita tidak egois. Kita juga harus memberikan kabar keselamatan itu, ya. Tergantung saudara mau meresponi tidak panggilan Tuhan, ya. Tetapi kembali lagi, karena kekristenan itu bukan suatu agama, tetapi kekristenan itu di mana Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita. Dia menjadi bait dalam hidup kita. Kita ini bait Roh Kudusnya. Kita diubahkan, ya. Manusia lama kita, hidup kita diubahkan, diperbaharui. Karena dia Tuhan yang hidup, saudara. Sehingga dia mampu dan mau supaya setiap orang yang menerima dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diubahkan, ya, menjadi hidup yang baru bersama Tuhan Yesus, ya. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang hidup. Nah, saudaraku, pada saat ini bersama anak Tuhan yang masih muda, ya. masih muda belia, ya. Nah, Tuhan memang pilih orang tuh, ya, nggak muda nggak tua, yang mau, kata Tuhan, yang mau, ya. Tuhan tidak pilih dia itu konglomerat, sarjana, S1, 2, 3, 4 sampai SS-an, ya. Tetapi Tuhan pilih yang mau. Makanya Tuhan datang kepada para nelayan. Murid-muridnya itu kan rata-rata nelayan, ya. Bukan konglomerat, ya. Tapi karena mereka nelayan itu pendidikannya apa sih, saudara? Ya. Ya, dikatakan SD mungkin nggak tamat pada zaman itu, ya. Tetapi dia mau untuk menerima panggilan Tuhan, ya. Jadi walaupun nelayan, dia mau, dan Tuhan membentuk sehingga mereka menjadi kesaksian hidup. Nah, anak muda ini juga mau dipakai Tuhan, ya, untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan menjadi terangnya di mana dia tinggal, di mana dia bekerja, ya. Sungguh berasal dari tempat yang sangat jauh sekali, ya. Padang Pariaman. Padang tuh terang, ya. Kalau bahasa ini terang, ya. Terang artinya. Itu sangat jauh sekali, ya. Kalau ingat orang Padang, ya, saya ada pantun nih buat Mas, ya. Mas apa udah nih? Bebas panggil apa aja. Kalau udah ketuaan kayaknya. Ya, saya mau kasih pantun dulu nih. Oke. Urang darek bapikek balam. Waduh. Balam dibawa ke rawa-rawa. Ya, maksudnya dibawa ke rawa-rawa gitu, ya. Ya, pertama disampaikan salam, ya. Salam sejahtera untuk kita bersama. Ya, salam sejahtera untuk kita bersama, saudara yang ada di Indonesia maupun saudara yang ada di luar negeri. Saya percaya berkat Tuhan sama tercurah, ya, karena kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Oke, untuk saudara Rido, ya, selalu diridoi ini, ya. Mungkin cita-citanya dulu orang tua
supaya hidup kamu selalu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Tapi ini tahu-tahu kok kamu menyimpang gitu loh, tapi tetap diridhoi ya. Cuman Yesus. Nah, diridhoinya oleh Yesus sekarang Kristus. ya, yang sudah kamu temukan jalan yang lurus. Amin. Boleh dong kasih salam kepada saudara-saudara kita yang lain. Pakai bahasa dari sana bisa? Bisa? Silakan. Shalom dan sanak kasadonyo nan ada di kampung halaman Ambo, Pariaman, terutama Lubuk Alung. Ambo Ridho Pratama Putra lahir di Padang Pariaman, yaitu di Lubuk Alung ya. Pada tahun 2000. Ambo anak dari keluarga yang berasal dari agama Islam. Ama Ambo orang Padang Pariaman. Ayah Ambo orang Sunda. Nah, mungkin itu saja dalam bahasa Minangnya. Iyo. Iya. Wow, luar biasa ya, masih asli banget nih, panas. Tapi kita semua Tuhan cinta suku bangsa ya. Amin. Maupun orang Minang ya, baik dari Pariaman, baik dari Bukit Tinggi ya, mau orang Batak ya. Semua disayang Tuhan. Amin. Orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, Manado, semua disayang Tuhan. Kembali lagi, Tuhan tidak pilih-pilih orang. Kalau dia sudah mau mengambil untuk menjadi anaknya, ya siapapun jadi mendapatkan otoritas tinggi di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya saudaraku, ya Mas Ridho nih, saya mau tanya, Mas Ridho ini boleh cerita? Tadi sudah mungkin memperkenalkan diri ya, dari keluarga yang sungguh sangat tekun beragama ya. Kalau tekun banget tuh enggak ya? Oh gitu Enggak ya. terlalu. Tapi ajaran mungkin kalau ajaran pasti ya, Ya. doktrinnya itu harus A, B, C misalnya Nah. begitu, sesuai dengan yang diamanatkan gitu kan ya. Kenapa kok Mas Ridho ngomong-ngomong berapa bersaudara? Saya 3. Oh, anak 3. pertama. Oh, anak pertama. Ya. Oh, tadi namanya Ridho Pratama itu. Ya. Oh, pantesan. Anak pertama jadi. Ridho anak pertama ya. Berarti masih ada adik 2 ya di Ada. bawahnya. Orang tua masih ada semuanya? Masih, puji Tuhan. Puji Tuhan masih ada. Cuma udah di dalam Tuhan. Belum. Mari kita tetap doakan ya, Amin. supaya orang tua dan keluarga boleh menerima kepada Tuhan Yesus Amin. seperti Ridho ya, karena hidup itu ada pilihan ya. Kita di dunia ini nggak apa-apa, istilahnya kita tidak punya harta kekayaan, tetapi kita punya sorga. Amin. Nah itu yang harus dipikirkan ya, karena kan kita rata-rata manusia itu kalau pulang nanti tujuannya kemana? Kan ke sorga. Ke sorga, Ya, mereka sama pengen Bapak. ke sorga ya. Nah ini dikasih tahu jalannya ini loh kalau mau ke sorga gitu. Ya. Nah kita hanya memberitahu ya, tetapi kembali lagi itu kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa ya, karena Kristen itu pilihan dan kita dipilih ya, bukan keterpaksaan, bukan faktor keturunan ya, tetapi kita dipilih Tuhan ya. Mas Ridho dari keluarga anak pertama, bisa nggak ceritain kenapa sih kok jadi bisa terima Yesus gitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, keluarga sendiri terus bagaimana latar belakang, silakan. Oke. Saya terlahir dari keluarga Islam ya. Ibu Islam, ayah juga Islam. Nah, memang mereka tidak terlalu taat dengan agama, Ibu. Tapi kalau untuk pembelajaran saya disuruh untuk ibadah, disuruh untuk ngaji, saya pasti disuruh untuk melaksanakan ngaji. Nah, pada saat malam saya itu kan malam itu kan istilahnya kalau pertamanya saya tuh ngaji dulu, pergi ngaji sore, kan di sana kan ngaji sore, pas di Batu Raja itu ngajinya sore. Jadi selesai Isya baru selesai, saya tuh bantu ngajar ngaji ibu-ibu juga. Nah, pas pulang dari mengajar ngaji itu saya tidur itu tuh kayak ada yang datang. Dia nggak kelihatan, emang wajahnya nggak kelihatan, saya nggak tahu itu siapa. Dia bilang, ikutlah aku maka kau akan selamat. Amin, amin, yes. Ya saya kan bingung, saya bangun saya bingung. Ini mimpi ini maksudnya apa? Ya kan? Nah besoknya saya tanya kepada ustadz saya yang ngajarin saya ngaji juga kan. Nah saya tanya, dia bilang itu dari jin. Ya, dia bilang itu jin gitu loh. Jin kafir. Ya saya kaget. Kalau memang jin, ya udah, gitu kan. Tapi kenapa malam harinya lagi saya dimimpin lagi, Bu, dengan orang yang sama, ya memang wajahnya nggak kelihatan. Dia bilang dengan
seperti hal yang sama ya, ikutlah aku maka kau akan selamat. Ya ini benar-benar berkecamuk nih di hati ini karena saya nggak tahu. Bergejolak ya. Ya. Jadi saya pesan untuk nggak nanya deh. Kalau mau nanya juga nggak bakalan ini, jawabannya pasti sama. Nah, terus jarak beberapa hari, nah itu tuh antara tidur nggak tidur itu. Nah itu dia datang tuh rasanya benar-benar nyata gitu. Tapi nggak tahu siapa yang datang. Cuma dia melontarkan kata-kata yang sama. Nah itu saya datang. Paginya saya putuskan untuk datang ke gereja Pentakosta Rahmat itu di Batu Raja. Batu Raja itu daerah Sumatera Barat juga. Oh, Sumatera Selatan. Oh, iya. Dulunya kan saya merantau di situ, terus ibu pindah ke Padang. Gara-gara inilah dengan ayah gitu kan. Iya. Nah, saya putuskan datang ke gereja itu, bertemu dengan Om Benny Martunele. Kok tapi tiba-tiba ada keinginan untuk memutuskan langsung gitu loh, untuk ke gereja, niatnya gitu kok tahu ke gereja gitu. Nggak tahu, tiba-tiba aja gimana ya, kan soalnya yang saya tahu yang selalu membahas tentang keselamatan itu hanya Kristen. Iya. Yang selalu membahas tentang keselamatan itu hanya Kristen. Ya udah, saya datangin gereja. Oh iya. Saya datangin gereja, di situ pendeta Benny Martunele itu cuma senyum. Ya kamu salah diangkat menjadi anaknya. Ya saya juga merasakan aura beda lah, yang tadinya di tempat ibadah saya sebelumnya rasanya gimana, ya sekarang pas saya masuk ke gereja kok adem, tenang gitu ya. Jadi damai sukacita itu ada. Oh luar biasa ya. Situ saya didoain. Nah setelah didoain saya putuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Itu di dalam hati dulu. Nah dalam hati, terus saya langsung nelpon udah Daud tuh. Kalau udah Daud nonton sih nih untuk udah Daud. Nah jadi saya langsung nelpon Daud, saya bilang udah, saya putuskan untuk ikut Tuhan Yesus karena Dia sendiri yang memilih saya. Oh iya. Iya kan? Langsung menjumpai kamu ya. Lewat mimpi itu. Terus saya minta Alkitab lah karena saya nggak punya apa-apa kan. Jadi minta Alkitab sama udah Daud dikirimin. Waktu itu dikirimin, nyampe ke saya, terus saya baca. Satu yang saya pegang itu di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul. Itu yang saya pegang. Berarti istilah dari mimpi saya itu aku nggak memilih Tuhan gitu loh. Tuhan sendiri yang memilih saya untuk menjadi anaknya. Iya. Nah setelah itu kan kayaknya ada sepupu saya tahu Alkitab itu diambil, dibuang. Saya nggak tahu dibuang kemana, nggak tahu. Pokoknya dibuang aja oleh dia itu. Nah dia nggak ngasih tahu siapa-siapa, tapi saya putuskan untuk ngomong sama ibu. Saya coba ngomong sama ibu pelan-pelan, Bu, saya udah ikut Tuhan Yesus. Nah ibu langsung teriak. Dia langsung teriak. Astagfirullahaladzim gitu. Ya, gimana shocknya lah, dia kan punya darah tinggi juga itu kan. Makin tinggi. Iya. Jadi dia putuskan untuk mau bunuh diri saat itu, Bu. Dia mau bunuh diri. Ya saya bingung, langsung saya matikan telepon. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Nah jadi abang sepupu saya itu, ponakan saya itu, nah dia datang saya untuk saya untuk disuruh bersyahadat lagi. Saya diajaklah ke salah satu masjid itu. Kalau di tempat kami kan setiap malam minggu tuh seminggu 2 kali. Setiap malam minggu sama malam Kamis apa malam Jumat. Rabu. Enggak, malam Jumat enggak. Jadi kalau malam Jumat di sana tuh kan khusus untuk acara yasinan bersama ada orang itu. Nah jadi seminggu tuh 2 kali ruqyah. Nah saya di ruqyah. Di ruqyah. Saya didudukin paling depan. Diduduk paling depan dengan ustadz tuh di depan berdiri bacain ayat-ayat Al-Qur'an. Ini rombong di barisan saya, terus di belakang ada orang-orang yang ya mau ruqyah lah, ya kan. Nah saat baca-baca ayat Al-Qur'an itu semua kan pada ada yang kayak kemasukan, ada yang teriak-teriak gitu kan. Puji Tuhannya saya enggak. Aneh, saya enggak ngalamin apa-apa. Iya. Saya cuma baca, ya Tuhan Yesus, aku berada di lingkungan orang yang tidak beriman kepadamu. Tutup bungkus aku dengan darahmu yang kudus. Aku cuma bilang gitu kan. Puji Tuhannya saya enggak terjadi apa-apa. Nah setelah itu tuh selesai ruqyah, barulah saya disuruh syahadat. Syahadat pertama itu tuh bener-bener di bagian sini ya Bu. Tuh sakitnya luar biasa. Tapi enggak, ini sih saya tetap fokuskan kepada Tuhan Yesus saja. Terus sampai 3 kali syahadat itu. Jadi pertama tuh saya pusing, kedua, ketiga syahadat lagi disuruh.
Nah, Tapi baru tetap kamu lakukan syahadat itu. tetap lakukan. Tetap lakukan, tapi di hati saya tetap Tuhan Yesus. Karena saya bilang gini, diri saya boleh dikuasai oleh manusia, tapi hati saya hanya milik Tuhan. Ya kan? Amin. Nah, itu tuh ada ustadz ngasih kayak daun udah kering gitu. Kayak daun udah kering tuh dia bilang, pakai ini untuk mandi. Bahwasanya pada saat zaman Rasulullah itu kalau ada orang baru bertobat, itu mandi pakai daun ini. Oh, Saya nggak tahu itu daun apa, pokoknya udah dikeringkan. iya iya. Nah, selang berapa hari itu kan udah Daun ganja kali ya? kurang tahu juga. Tapi udah kering gitu. Enggak lah, masa daun ganja. Emang istilahnya daun yang Daun. yang nanti akhirnya berdampak apa buat kamu gitu ya. Ya. Ya, terus Nah, dia juga nanya ustadz itu kan, nanya, kenapa kamu bisa apa namanya? Murtad gitu, murtad. Dia bisa murtad. Ya, saya nggak bakal ceritain mimpi saya. Kalau saya ceritain sih jawabannya bakalan sama. Iya, Akan menghadirkan kontroversi lah istilahnya dengan mereka kan. Nah, jadi saya cuma bilang di Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya. Nah, dia bilang, ini anak udah dalam. Ya udah dalam apa ya? Saya bilang, ya udah dalamnya apa? Kan saya cuma membacakan ayat yang saya baca, memang yang saya pegang. Saya cuma membacakan itu. Ya udah. Setelah itu selesai itu kan saya ngomong sama ibu. Nah, ibu udah mulai ini, istilahnya udah mulai longgar lah. Kalau taunya saya udah Islam lagi. Oh gitu. Ya. Nah, situ saya putuskan untuk download aplikasi Alkitab. Saya tetap baca firman-firman Tuhan. Nah, pada saat malam berikutnya saya disuruh ruqyah lagi, disuruh syahadat lagi. Nah, jadi nggak ada terjadi apa-apa sih sama saya, nggak ngefek sama sekali, nggak ngefek. Iya. Karena kuasa Yesus lebih besar di dalammu ya. Amin Tuhan. Oh, terus lanjut. Nggak ngefek, jadi nggak ngefek itu sama sekali nggak ngefek. Sampai yang ketiga kali juga nggak ngefek. Nah, saya selalu diawasi tuh sama sepupu saya yang di Batu Raja kan, diawasin, selalu diawasin. Jadi selalu tuh saya tuh berasa kayak di gimana gitu kan. Dipantau nggak bebas ya geraknya. Iya, itu benar-benar pergumulan yang luar biasa ya bagi saya. Soalnya di saat saya baru pertama terima Tuhan Yesus di usia 18 tahun, ya kan 2018 tuh. Jadi baru awal-awalnya kerja. Jadi dan terima Tuhan Yesus udah berani menceritakan hal itu kan, membuat diri saya itu gimana langsung down gitu kan istilahnya. Tapi saya beranikan aja sampai akhirnya saya diawasi dan disuruh masuk Islam. Walaupun saat ini mereka taunya saya juga masih Islam ya, tapi dari hati saya hanya milik Tuhan Yesus. Boleh diri saya dikuasai oleh dunia, tapi hati saya tidak. Hanya Yesus yang memiliki. Nah, Islam itu kan sebenarnya tunduk kepada Allah. ya. Ya, kita harus tunduk dong ya. Tunduknya di sini dalam arti apa ya? Kita itu ikuti ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan ya. Seperti ya sebenarnya kita inilah yang tunduk kepada Allah karena kita mengikuti apa yang Tuhan suruh melalui anaknya yang tunggal. Seperti tadi Yohanes tadi ya. Bukannya kamu yang memilih tetapi aku yang memilih. Amin. Ya kamu harus tunduk ikutin gitu. Nah itu artinya sebetulnya. Iya. Tapi saya sering gini loh ketemu orang, saya tanya Islam artinya apa sih? Nah, mereka suka tanya Isa. Oh, ya arti sholat ya. Ya, saya bilang itu singkatan. Gitu. Nah, arti sesungguhnya itu tunduk ya. Kita harus tunduk apa yang sudah Tuhan katakan, ya kan. Terus lanjut. Nah, karena ibu udah taunya saya udah Islam lagi, ya udah mulai baiklah. Cuman saya selalu dipantau tuh, selalu dipantau. Nah, jadi saya putuskan untuk inilah berhenti dari kerjaan saya di Batu Raja itu. Saya putuskan ikut ke Bengkulu. Itu memang saya ditawarin ikut yang di Bengkulu itu. Jadi katanya sistem bagi hasil, kita jualan bagi hasil katanya. Ya kita masih muda ya kita mau kan. Saya nggak tahu dia tahu apa nggak saya masuk Kristennya atau saya udah Islam lagi, saya nggak tahu. Ya setahu saya ibu yang tahu sama sepupu yang di Batu Raja. Ya otomatis kan dia nggak mungkin ngasih tahu lah. Soalnya kalau dia ngasih tahu otomatis kan geger. Kalau geger juga kan katanya kalau orang Padang ada yang di luar dari Islam, ya itu bukan orang Padang katanya, bukan orang Minang katanya. Tapi orang terang. Amin. Saya
Gak masalah dibuang dari Padang, dibuang dari Minang, gak masalah. Yang penting saya gak dibuang dari Tuhan. Amin, amin. Istilahnya biar bokek kagak punya apa-apa ya. Ya. Tapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin, Tuhan. Iya, walaupun kita nggak punya apa-apa di dunia itu sementara. Ya. Tapi kalau kita punya Yesus, nah itu yang kekal, itu Yes. selama-lamanya Amin. itu, ya. Terus akhirnya gimana perjalanan pekerjaannya? Nah, bukan semakin ringan, tapi semakin berat gitu loh. Hmm. Saya ke Bengkulu, saya putuskan ke Bengkulu, saya ikut dengan dia. Saya nggak tahu dia tahu apa enggaknya lah. Saya udah pernah masuk Kristen bagaimana gitu kan. Nah, saya bantuin dia jualan. Pertama tuh bantu-bantu, jadi isi sebagai hasil katanya kan. Selama 3 bulan saya jualan di situ, saya cuma dapat duit 300-an. Jadi untuk berikut lagi saya cuma diem doang kan. Saya bilang gini, kalau memang ini rezeki saya, ya udahlah. Nah, dia bilang gini pas ngasih duit, kalau segini untuk kamu kan cukup. Kamu udah makan di sini, udah tinggal di sini katanya kan. Cuman saya pikir-pikir kalau segini cukupnya dari mana gitu kan. Kenapa harus bilang ke saya dulu pas masih kerja di Batu Raja, dibilang bagi hasil kalau saya cuma dapat segini. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu saya kan. Nah, tepat pas mau lebaran tahun 2020 tuh, kan kita bulan Februari itu baru dampak Covid tuh kan. Jadi sepi penjualan. Nah, jadi pas jalan mau deket lebaran itu bulan puasa, pas bulan Ramadan dia buka laundry karpet. Laundry karpet. Nah, jadi semua serba saya, dari nyucinya, dari jemurinnya, dia bantu-bantu sih. Cuman pagi dia bilang kan, pagi kamu bangun pagi katanya kan, kamu jemur dulu sebelum berangkat jualan. Saya lakuin lah, namanya kita saudara kan, kita lebih muda, sebab Tuhan ajarkanlah gimana cara berbuat baik. Supaya ya saya mau nih gini, saya mau membentuk karakter sesuai dengan Tuhan mau. Saya nggak mau membentuk karakter saya seperti saya yang dulu. Karena saya sekarang udah jadi anak yang terang, ya saya mau membentuk karakter saya yang seperti Tuhan mau. Nah, saya usahakan seperti itu. Cuman pas mau lebaran, itu tuh saya cuma dapat 100.000 dari laundry itu tadi. 100.000. 100.000 per hari atau sebulan selama bulan puasa doang. Nah, di situ saya nggak tahu ya kalau dia tahu apa enggaknya saya udah Kristen. Tapi ya nggak masalah lah karena saya dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya saya putuskan untuk pulang lagi ke Lampung karena ibu udah pindah ke Lampung. Saya putuskan ya udahlah saya nganggur. Saya bilang kan, saya nganggur, saya balik ke Lampung. Nah, itu selama 3 bulan nganggur. Banyak sih dari Om David juga nelpon, Om David Simanjuntak. Itu orang Batak, cuman ada di Banten dia. Oh gitu. Ya, nawarin kerjaan juga, cuman mungkin belum waktu Tuhan. Nah, kalau dibilang pergumulan itu ya setiap harinya waktu itu memang ada pergumulan ya. Di Bengkulu itu kalau dibilang berat ya lebih berat juga. Ya cuman puji Tuhannya Tuhan selalu loloskan aku lah. Jadi istilahnya apapun kuasa iblis yang ingin menguasai diriku untuk menjatuhkan aku kembali, tapi Tuhan selalu tolong aku gitu. Saya nggak ada lawan kalau orang senang, nggak ada lawan. Kalau kita sudah di pihak Tuhan siapa berani? Iya betul. Siapa berani? Puji Tuhan, berkat kebaikannya kan. Jadi balik ke Lampung, ya saya nganggur lah 3 bulan. Nah, saya cuma modal berdoa. Nah, kalau masalah mukjizat tuh, waktu saya masih di Bengkulu, kan saya dengar kabar ayah dengar dia tuh main judi ya. Dia main judi. Memang dia main penjudi sih dari waktunya, penjudi. Nah, saya bingung nih. Ibu udah nangis-nangis, saya nelpon ini segala macam. Saya bingung. Cuman saya putuskan dengan doa lah. Saya berdoa, ya Tuhan Yesus, ayah saya gini, saya mau dia berubah jadi orang baik. Dia berubah. Nah, di sini saya merasakan perbedaan antara saya sudah Kristen dengan saya Islam. Di agama saya dulu, saya udah berapa kali pergi ke dukun, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dikasih air aqua, katanya kan, nih nanti pas ayah kamu minum, kamu bacain sholawatan untuk Nabi, ya kan, sholawatan untuk Nabi, nanti dia akan sembuh. Nggak ada sembuhnya sama sekali, nggak ada, malah tambah jadi. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, nah di saat saya doakan itu, puji Tuhan, ayah saya sembuh. Sampai detik ini dia udah sembuh dan dia udah fokus sama keluarga. Puji Tuhan banget. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes.
Tuhan Yesus dahsyat ya. Amin. Betul luar biasa. Jadi Bapak disembuhkan ya? Iya, lewat disembuhkan doa. dari sifat buruknya tadi. Iya. Nah, setelah dia sembuh, ya baru-baru ini kena penyakit juga, tapi udah mulai sehat lagi, puji Tuhan lah. Udah mulai sehat. Nah, setahu kemarin tuh sering sih kalau ibu nelpon, dia nanya. Nanya-nanya doang. Tapi kalau masalah kayak ke Keyakinan. agama, ke apa, dia nggak berani lagi nanya. Jadi saya gini nih, kalau kayak saya nggak pernah jawab salam dia, saya pas dia nanya juga, kamu sholat nggak? Ya saya jawab enggak. Pas waktu puasa kemarin kan, puasa nggak? Saya jawab enggak. Jadi dia tuh nggak ada respon. Ya udah, diem, cari topik yang lain. Ya kalau menurut saya sih, kalau memang mereka udah tahu, ya, dan itu taunya sesuai pekerjaan Tuhan, ya puji Tuhan. Yang saya tidak mau tahu dari orang gitu kan. Yang saya mau hanya taunya Langsung, dari Tuhan. ya. Sebab yang saya percaya, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Yes, kita percaya dan kita imani itu ya. Amin Tuhan. Iya. Nah terus jadi intinya mereka nggak terlalu marah ya dengan, nggak tahu deh ini anak masih Islam atau sudah Kristen, bodoh amat gitu lah mereka. Udah nggak terlalu fokus ke itu lagi lah istilahnya kan. Nah itu sekarang nih tinggalkan orang tua, jadi orang tua masih di Lampung ya. Itu berapa lama tuh sejak hijrah ke Jakarta? Dari bulan Agustus tanggal 18 kemarin ya. Bulan tahun 2020. Jadi masih. 1 tahun lebih ini saya iya. di sini. Dan ini juga berkat Tuhan lah memberi pekerjaan ini. Diberikan lingkungan orang yang, ya puji Tuhan, kalaupun ada yang tidak terima dengan pindahnya agama saya, itu pasti ada kontroversinya juga, pasti ada. Dan puji Tuhan saya dapat bos juga yang luar biasa baiknya. Ya dia orang Kristen juga, puji Tuhan banget, yang ngerti lah istilahnya kan dengan keadaan saya. Jadi titel baru kamu murtadin ya. Yes. Murtad, meninggalkan. Din itu agama. Berarti kamu meninggalkan agama untuk bertemu dengan jalan keselamatan, ya. Nah, dengan jalan keselamatan itu kamu sudah peroleh dan kamu sudah dapati, kamu juga ada rasa rindu untuk adik ya atau saudara-saudara juga bisa menerima keselamatan itu ya. Pasti. Karena di kolong langit ini hanya nama Yesus saja ya yang nama di atas segala nama. Amin. Ya. Nah, terus kalau untuk saudara-saudara dari misalnya dari keluarga ibu atau keluarga bapak, ada yang mengetahui nggak keberadaan kamu, iman kamu sudah berpindah kepada Yesus gitu misalnya? Belum tahu ya. Tapi satu hal Rido, kalau kita punya komitmen kepada Tuhan ya, kita berani memberitakan kabar baik dan pasti Tuhan Yesus menyertai. Amin. Ya. Karena kalau kita malu juga mengatakan, maka Bapa di surga juga akan malu tidak mengakui kamu ya. Tapi kita berani karena kita disertai oleh Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri akan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Jadi kalau Tuhan yang berkata seperti itu, ngapain lagi kita takut, ya kan? Nah, sepanjang keimanan Rido sekarang ini, kira-kira mujizat-mujizat apa yang Rido alami gitu sepanjang perjalanan hidup? Kalau dibilang mujizat sih pasti saya alami, setiap detik itu mujizat tuh pasti terjadi. Wow, dahsyat. Ya. Setiap detik pasti terjadi. Iya, gitu. Ya dari segi-segi kayak, ya semualah, dari segi kayak kebutuhan ya itu gak perlu diinin juga, tapi Tuhan selalu cukupkan gitu kan. Nggak boleh lebih loh. Nah, kalau lebih ntar lo sombong. Enggak dong. Di dalam Tuhan nggak ada kesombongan. Ya, semua dikikis ya. Yes. Iya. Oke, mungkin ada sebagai anak muda nih. Mungkin ada pesan-kesan bagaimana sih untuk menjadi seorang pemuda yang takut Tuhan, yang tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin Rido boleh sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya seperti ini. Keselamatan itu tidak bisa digapai dengan perbuatan baik. Ya kan? betul. Kalau ingin selamat, carilah juru selamat itu tadi. Ya. Sebab perbuatan baik manusia ini itu nggak akan bisa menebus untuk
kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ya. Sebanyak apapun perbuatan baik kita, itu nggak bakalan bisa mengampuni dosa kita. Orang lo makan Senin Kemis, Nah, mana bisa lo berbuat baik tiap Iya. hari kalau itu bukan anugerah dari Tuhan, ya iya kan? bener. Sebanyak-banyak yang ngumpulin, lo buat lo aja kurang, ya kan? Mantap banget nih pesannya, ya. Teruskan kaulah muda. Yes, Ya, amin. harus punya semangat seperti Rido, ya. Yang jelas kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Yes, ya benar, kan? amin. Kembali lagi percaya, terima atau tidaknya itu bagaimana Tuhan, ya kan, benar. memilih dia atau tidak. Kalau di luar sana dulu dibilang mendapatkan taufik dan hidayah, ya. Ya, kalau Iya, dapat kayak- hidayah. Itu iya. pun kalau yang dapat hidayah. Iya, Kalau yang betul. enggak ya Enggak. nyemplung itu kan. Ya, makanya justru kita ketika kenal Tuhan, akhirnya kita timbul belas kasihan. Amin. Belas kasihan kepada sesama kita, supaya kita boleh sama-sama menikmati apa yang sudah Rido rasakan. Amin. Ya. Pasti itu kerinduan Rido, ya. Ya. Dan baik Rido, saya terima kasih banyak buat kehadirannya pada saat ini yang sudah membagi berkat, ya. Ya. Bagaimana kita ketahui satu suku yang begitu kuat sekali, fanatik sekali, ya, tetapi disinilah bagaimana Tuhan bekerja, ya, sungguh luar biasa, ya. Amin. Yang dulunya sama sekali terpikir enggak akan nih gue jadi Ah, Kristen, ya, benar. gitu. Bahkan untuk mendekati orang Kristen aja tuh kayak tanya udah Daud kalau dinonton bisa tahu. Saya tahu dia Kristen kan. Saya tuh kayak Iya, gimana ngechat dia aja kayak musuh gitu loh. Betul. Ngechat, jadi sering diskusi. Kafir lo, gitu. Gue nggak boleh deket-deket sama orang kafir. Doktrin juga yang sering diajarin juga sama ibu juga. Hmm. Yang jangan makan di rumah orang Kristen. Dia bekas makan babi. Piringnya daging babi semua. Bekas babi ini nggak boleh katanya. Padahal babi enak loh. Nah, itu. Nah, untung lo kagak boleh makan dulu. Kalau boleh, gue kagak kebagian. Wah. Iya saudara, itu intermezzo, ya, ya, supaya kita nggak tegang, rileks, ya. Oke, pada saat ini saya berterima kasih untuk kehadiran Rido yang sungguh luar biasa, ya. Maju terus, tetap Yes. setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, dan Yes. tetap doakan orang-orang yang di sekelilingmu, ya, terutama saudara, ya kan, keluarga yang belum kenal, mungkin ada adik juga kan masih yang ikut iman masih di sana, Masih, ya, semua masih ikut iman yang sebelumnya. lama, ya. Cuman dari segi ayah ya, siapa tahu ya. Soalnya dia dari waktu itu udah mulai ada ketertarikan dengan nonton film-film Tuhan Yesus tuh. Ayah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya, Amin. untuk menjamah juga orang tua Rido, Amin, khususnya amin, Tuhan. ayahnya, ya, tidak menutup kemungkinan semuanya. Amin. Ya, dan kita semua memperoleh anugerah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Baik, demikian bincang-bincang kami, saudaraku yang kekasih. Biar lewat tayangan ini kita juga semakin terbuka hati kita, terbuka mata rohani kita untuk mempunyai kasih kepada sesama, sehingga keselamatan itu tidak hanya kita miliki, tetapi kita boleh sampaikan, ini loh kabar keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ajarin aye ya Tuhan, jadi orang yang setia. Pimpinlah
setia.